salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pandemi ini, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan untuk melawan virus corona dengan cara menggunakan masker jika berada di luar rumah, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta tidak bergerombol atau berkerumun. Pemetaan kompetisi dasar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga terdiri dari PPKN, IPS, Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, mari kita belajar bersama-sama dan menyaksikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Nah anak-anak, apa itu informasi penting dari isi teks? Ada yang tahu? Ya, informasi penting dari isi teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita membaca ya. Di sini ada teks bacaan. Kalian sudah siap? Kalau sudah siap, dengarkan baik-baik ya. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal itu mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua macam tempat sampah. Satu, tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, sekarang anak-anak kita belajar ayo menulis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan kerja bakti. Nomor 1, kapan kerja bakti dilakukan? Nomor 2, di mana kerja bakti dilakukan? 3, mengapa kerja bakti dilakukan? 4, siapa yang mengikuti kerja bakti? 5, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? 6, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? 7, mengapa warga menyediakan dua macam tempat sampah? Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan membaca bacaan kerja bakti. Pembahasan. Nomor 1, kapan kerja bakti dilakukan? Berdasarkan bacaan tersebut, ya, hari Minggu. Kemudian yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Berdasarkan bacaan, kerja bakti dilakukan di lingkungan sekitar rumah. Nomor 3, mengapa kerja bakti dilakukan? Jawabannya, kerja bakti dilakukan karena selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Nomor 4, siapa yang mengikuti kerja bakti? Semua masyarakat mengikuti kerja bakti. Yang nomor 5, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Seminggu sebelum kerja bakti, warga melakukan musyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Yang nomor 6, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Jawabannya yaitu hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah sampah adalah
warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Yang nomor 7, terakhir, mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Jawabannya adalah warga menyediakan 2 macam tempat sampah karena satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Bagaimana? Apakah betul jawaban kalian? Ya, mudah-mudahan betul ya. Ayo berdiskusi. Musyawarahkan cara menjaga kebersihan di lingkungan rumahmu dengan seluruh anggota keluarga. Musyawarahkan hal-hal berikut. 1. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan rumah. 2. Peralatan kebersihan yang diperlukan. 3. Pengadaan peralatan kebersihan yang diperlukan. 4. Cara mengaktifkan jadwal piket di rumah. Tuliskan hasil musyawarah sebagai kesepakatan anggota keluarga dalam satu rumah. Selanjutnya, jalankan kesepakatan itu bersama-sama. Bisa kan? Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah di rumah. Selamat mencoba. Pada subtema 1, kamu telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Kita akan menginjak pada pengertian hak dan kewajiban anak-anak ya. Apa itu hak? Ya, hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kemudian, apa itu kewajiban? Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sudah paham ya? Nah, 1. Hak sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. A. Mendapatkan perlindungan hukum. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Menikmati lingkungan bersih. D. Hidup tenang dan damai. E. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. F. Berpendapat dan berorganisasi. G. Mengembangkan kebudayaan daerah. Yang nomor 2, kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. A. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. B. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. C. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. D. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. E. Membantu tetangga yang terkena musibah. Dan yang F. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ayo berdiskusi. Diskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai 1. Anggota keluarga, 2. Warga kelas, 3. Warga sekolah, dan 4. Warga desa. Setelah kita berdiskusi, hasil yang kita dapatkan antara lain sebagai berikut. Nah, kita membahas ya. 1. Anggota keluarga. A. Hak sebagai anggota keluarga mendapatkan kasih sayang, diberi nafkah, mendapatkan perhatian dan kasih sayang, mendapatkan pendidikan yang layak. Yang B. Kewajiban sebagai anggota keluarga menghormati orang tua, menuruti nasihat orang tua selama tidak menyimpang. 2.
Warga kelas. Hak sebagai warga kelas, mendapat pendidikan, mendapatkan hak bermain. B. Kewajiban sebagai warga kelas, mematuhi tata tertib kelas, menjaga keamanan kelas, mengikuti kegiatan belajar, menjaga kebersihan kelas. Kemudian 3. Warga sekolah. Hak sebagai warga sekolah, mendapat pendidikan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan. B. Kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, ini kewajibannya mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru, dan menjaga kebersihan sekolah. 4. Warga desa. Hak sebagai warga desa, mengembangkan kemampuannya di masyarakat, mendapatkan perlindungan keamanan, mendapatkan informasi pembangunan. B. Kewajiban sebagai warga desa, mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat, tertib dan tidak mengganggu orang lain saat mereka bermain. Yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan sekitar.